melukis cakrawala merangkai. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Kita berkumpul dengan orang tua kita, papa mama kita, anak-anak kita, suami istri kita. Itu semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita selama 1 minggu, ini waktunya kita beribadah, mengucap syukur, datang kepada Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tanggalkan setiap beban permasalahanmu, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, melebihi segala pergumulan kita. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk hari ini kami boleh ada di rumah. Kami akan beribadah Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan pimpin, Roh Kudus urapi setiap kami, supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami masing-masing setiap pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati kami diubahkan, hidup kami diubahkan, dan kami tahu apa yang menjadi mau-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, untuk kami boleh membawa penyembahan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari setiap kita berkata-kata kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari jemaatnya Tuhan, bawa ucapan syukurmu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikanmu. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk detak jantung yang masih Tuhan percayakan sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa untuk rezeki yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik bagi hidup kami. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari buka hatimu, mari datang kepada Tuhan. Katakan sesuatu yang lembut untuk Tuhan. Katakan hal yang baik untuk Tuhan Yesus, yang sudah menjadi sumber segala sesuatu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Mu, sungguh besar anugerah-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kamilah umat kepunyaan-Mu, kamilah milik-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Kami bersyukur. Mari naikkan sembah-Mu, mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Amin Tuhan. Amin Bapa. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu, karena Engkau Allah kami yang hebat. Haleluya. Bapakku
sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Kami bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku bang, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lebih lagi bagi Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat hatimu dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi bagimu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, di hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami bangga menyala yang seperti Engkau. Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang ajaib. Yes God, we worship You Lord. Biar segala yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Biar segala yang ada di langit dan yang ada di bumi meninggikan nama-Nya yang kudus. Biar apa-apa Yesus, Mari Roh Kudus, coba amin, amin, amin. Kerjakan apa yang terjadi Roh Kudus. Biar apa-apa Yesus, mari jamah umat-Mu Bapa. Haleluya. Mari muliakan nama-Nya. Mari sembah-Nya. Mari agungkan nama-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh agung nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Bapa kami. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Begitu dalamnya kasih-Mu. Begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menjadi kepunyaan-Mu. Engkaulah Bapa dan Allah kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai detik ini kami ada di tengah pergumulan kami Tuhan. Engkau selalu menolong. Yes, God. Yes, Roh Kudus. Berbicaralah masing-masing kepada kami Tuhan.
pegang tangan kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami harus tetap di dalam kasih-Mu supaya kami hidup. Engkaulah alasan kami ada, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lembut lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
betapa besar kasih setia dan kuasa-Mu atas kehidupan kami, melebihi setiap permasalahan dan pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau kebanggaan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk sukacita, untuk damai sejahtera-Mu yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Kami ingin lebih antusias lagi memuliakan nama Tuhan di hari ini. Mari umat Tuhan siap muliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sebelum kita nyanyi buat Tuhan, kasih tas kanan kirimu katakan bersukacitalah. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Engkau boleh bangkit berdiri muliakan nama Tuhan. Engkau boleh bersorak bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, pemerintah sahaja. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, pemerintah sahaja. Yesus Kaulah Raja mulia. Pemerintah sahaja. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, pemerintah sahaja. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kita lebih dari pemenang.
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita gantian ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita akan disiapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Berkat kemurahan Tuhanlah yang menjadikan kita ada sampai saat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
pernyataan kami bahwa kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hari-hari yang kami bisa lewatin itu karena Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menjagai kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada semata-mata karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih beberapa saat ke depan kami ingin dengar firman. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati, setiap orang yang melihat diberkati. Terima kasih Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu supaya kami dapat mendengar dan mengertinya, sehingga kami dapat melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dengan pimpinan Roh Kudus kami diberkati, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab dari Yohanes pasal 6 ayat 8-9. Injil Yohanes pasal 6 ayat 8-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus sedang pelayanan dan selesai dengan pelayanan, dan waktu itu sudah menunjukkan sore hari, maka murid-muridnya berkata kepada gurunya, "Guru, suruhlah orang ini banyak ini pulang, supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa atau di kampung-kampung di mana nanti mereka bisa menemukan." Tetapi yang menjadi sebuah persoalan adalah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata berbeda daripada keinginan muridnya. Kalau murid-muridnya bilang suruh mereka pulang supaya mereka bisa beli makanan di desa-desa atau di kampung-kampung, tetapi Yesus berkata kamu harus kasih mereka makan. Pernyataan Yesus membuat mereka kaget. Wow, orang sebanyak ini kita harus kasih makan? Biayanya besar. Dan belum tentu ada dalam waktu yang secepat ini di tempat sekitar seperti ini. Hari sudah mulai gelap. Dalam komunikasi masih tetap berjalan antara murid-muridnya dan Yesus. Tiba-tiba salah satu muridnya yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bahas dulu tentang sifat anak. Anak kalau diminta makanannya, belum tentu dia mengikhlaskan makanan itu. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks di antara banyak orang yang sedang mendengar pengajaran Tuhan itu, hanya dialah satu-satunya anak
Hanya dialah satu-satunya yang punya makanan. Memang tidak gampang melepaskan hak kita kepada orang itu, tidak gampang. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, namanya anak-anak. Diminta semua makanannya. Jangankan semua, satu saja diminta belum tentu dia rela. Apalagi semua. Tapi hari itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada inspirasi yang kita bisa petik dari kehidupan anak-anak ini. Ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan anak-anak ini. Meskipun usianya masih anak-anak. Tapi kasihnya telah bertumbuh menjadi kasih yang dewasa. Dia relakan, dia kasih kepada Andreas dan dibawa kepada Yesus pada kala itu. Konteks yang kita bahas adalah konteks Yesus mengasih makan 5.000 orang. Dari seorang anak sumbernya. Maka pada kali ini saya akan memberikan satu tema, menjadi berkat di tengah kesulitan. Kenapa jadi berkat Bapak Ibu Saudara? Ya semua orang itu yang pada waktu sore hari itu sedang mengalami sebuah persoalan, artinya dilihat oleh murid-muridnya, pasti orang ini lagi lapar. Maka murid-muridnya mengusulkan untuk disuruh pulang kepada gurunya. Hari ini kita akan belajar seperti anak itu. Menjadi berkat di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah kesulitan? Ada beberapa poin yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Setiap orang percaya memang harus jadi berkat. Ini sudah seharusnya orang percaya itu menjadi berkat. Apapun bentuk berkat yang dikeluarkan, apapun bentuk berkat yang dikasih, apapun bentuk berkat yang diberikan dari kehidupan orang percaya kepada orang siapa saja pun, hidup kita harus jadi berkat. Saya mengambil contoh seperti ini. Amsal pasal 11 ayat 24. Amsal pasal 11 ayat 24 bilang gini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal ini mengangkat dua pribadi. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara kaya atau miskin. Bukan bicara tua atau muda, tapi bicara ada dua pribadi orang, yang satu pribadi suka menabur, justru ketika dia senang menabur dan terus menabur sepertinya tidak kurang, bahkan malah dia makin bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, artinya kalau mau beli sesuatu dihitung dulu, perlu nggak ini? Ini kebutuhan atau keinginan? Ini mahal atau murah? Mungkin berbagai pertimbangan, namun selalu berkekurangan. Yang satu menabur semakin kaya, yang satu menyimpan semakin kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana sikap kita terhadap berkat yang Tuhan beri. Apakah kita menabur seperti orang yang bertambah kaya atau menyimpan semakin bahkan makin berkekurangan? Letaknya bukan pada siapa manusianya, bukan kaya atau miskin, bukan tua atau muda, tetapi konsepnya adalah terletak pada harta yang mereka miliki, bagaimana kita menyikapinya. Ada orang yang berpikir kalau saya hemat, kalau saya simpan, saya bisa akan mengalami hal yang lebih luar biasa banyaknya.
Namun Alkitab berkata berbeda. Orang ini saudara-saudara menghemat secara luar biasa, namun kekurangan. Sementara di satu sisi ada orang yang menabur, semakin kaya. Anak kecil tadi adalah gambaran yang memberikan inspirasi kepada kita. Bahwa seseorang yang percaya dalam Kristus untuk memberi tidak harus dibatasi umurnya. Asal orang itu sudah mengalami kasih Tuhan, maka kasihnya akan bertumbuh, maka dia akan bisa merelakan haknya demi orang lain. Melepaskan haknya supaya orang lain diberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Secara tekstualnya saja saya membahas tentang bagaimana kita hidup harus menjadi berkat. Kalau kita lihat perbandingan dua orang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu jelas memberikan gambar. Saya sedang tidak bilang, Bapak Ibu ayo nabur-nabur untuk sebuah kekayaan. Sudut pandang yang berbeda terhadap harta menentukan apa yang akan kita terima. Kalau kita seperti orang semakin kaya ini, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya orang ini melepaskan haknya, melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain, maka jelaslah orang ini bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menggunakan akalnya, berpikir, lalu menghitung-hitung. Kalau saya hemat, maka saya akan punya banyak dan panjang waktunya, lama waktunya untuk habis, dan saya tidak akan kelaparan. Nyatanya berbeda. Nyatanya berbeda sekali. Benarlah kata firman, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi konsep Amsal ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayo, ternyata menjadi berkat itu lebih baik. Membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan itu lebih baik. Membagi berkat pada orang-orang kelaparan itu ternyata lebih baik. Membagi berkat kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah itu lebih baik. Bahkan kita tidak akan kekurangan daripada kita menyimpan. Bahkan kalau kita mau belajar tentang ajaran Yesus, saudara-saudara, mengajarkan kita lebih untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itu mari kita mau belajar. Kita ada di dunia ini cuma satu, untuk jadi berkat bagi orang. Kalau Tuhan persiapkan kita, sehingga kita memiliki sesuatu, katakanlah memiliki harta, katakan memiliki uang, katakan kita memiliki kasih, itu bukan untuk kita semata, tapi itu untuk disebar, supaya jadi berkat. Bapak Ibu secara cuplikan saja kita melihat ada satu momen lah. Ada seseorang dari mobilnya membuka kaca. Lalu membagikan uang 100.000. Ketika dikasih uang 100.000, apakah ada di antara mereka yang menyumpahi? Apakah ada di antara mereka yang berkata sesuatu yang tidak pantas kepada mereka? Semua orang yang menerima uang itu berkata yang baik. Dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang kepada mereka. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayo belajar. Sadarkah kita, mengertikah kita, pahamkah kita, kalau kita ini sebagai orang percaya harus jadi berkat. Ini hanya sebuah gambaran kalau bicara tentang harta.
belum lagi sikap hidup, belum lagi teladan hidup, belum lagi perhatian, belum lagi kasih yang kita miliki begitu banyak, yang harus kita bagikan kepada orang lain, yang harus kita bantu orang lain, yang harus kita jadikan berkat bagi banyak orang lain. Baru satu sisi ini harta. Tuhan tidak mengajarkan kita pelit. Karena kalau orang pelit, ini perbandingannya. Ada yang menyebar makin kaya. Namun saudara-saudara, ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Ini perbandingan sekali. Tuhan tidak mau kita berkekurangan. Maka dia meminta kita untuk menyebar harta. Saya sedang tidak mengajar Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan karena ada sebuah kebutuhan, ada keperluan. Tetapi saya sedang mengajak kita untuk melihat firman. Bagaimana seorang anak kecil tadi di tengah kesulitan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita bisa jadi berkat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya siap-siap. Ya. Mau firman bilang bertambah kaya, ya silakan. Karena tentu bagi siapa yang menjadi pelaku dari firman ini ya. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi berkat di tengah kesulitan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau harta yang kita sebar itu akan habis lalu harta kita berkurang. Ternyata Alkitab menjawab berbeda. Justru ada orang yang menyebar malah makin kaya, ada orang menyimpan atau menghemat luar biasa malah selalu berkekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus jadi berkat atau memberi di masa-masa sulit? Karena memberi adalah tanda kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kenapa orang pelit? Kenapa orang gak berani? Karena dia berpikir kalau dia kasih akan habis. Itu hukum matematikanya. Tapi hukum iman kita tidak seperti itu. Kalau aku memberi, aku percaya dipelihara Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 17 bilang gini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian kedua ini jelas memberikan gambaran, memberi adalah tanda kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya kita dipelihara Tuhan, jangan takut untuk memberi. Kalau kita dipelihara Tuhan, jangan takut untuk menabur. Kalau kita percaya dipelihara Tuhan, jangan takut untuk menebar. Sekarang masanya, momennya masa. Banyak orang sekarang mengeluh. Banyak orang sekarang mulai mengalami paceklik. Banyak orang mulai mengalami krisis. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa yang bisa membantu mereka? Siapa yang bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Maka mari kita mau belajar. Ayat ini baik sekali. Saya baca ulang sekali, dia bilang begini. Bunyinya seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Lemah itu artinya orang miskin. Lemah itu artinya orang yang sedang membutuhkan. Lemah itu artinya orang kekurangan. Dan masih banyak definisi lain lagi daripada kata itu. Maka ketika kita melakukan itu, ketika seseorang berbuat itu, ketika siapapun sedang berbuat itu, Alkitab berkata kepada kita bahwa kita memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi yang membalasnya nanti siapa? Tuhan. Jangan takut kekurangan. Percaya Tuhan akan pelihara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Akal manusia bisa menutup kasih kita untuk tidak berbuat sesuatu kepada orang lain.
Hitungan orang pelit bisa menutup kasihnya untuk dibagi kepada orang lain. Tapi hari ini Amsal pasal 19 ayat 7 bilang begini. Kita sedang memiutangi Tuhan. Maka ayo bantu orang lemah. Kasih. Apa sajalah yang kita bisa perbuat. Kita punya berkat, bagi. Kita punya sesuatu, kita bagi. Kita punya apapun yang kita bisa bagi kepada orang-orang yang lemah itu. Kepada orang-orang yang lemah yang saya sudah sebutkan tadi, yang miskin itu, yang membutuhkan itu, yang sedang kelaparan itu, yang sedang mengalami sebuah masalah, bantu mereka. Karena memberi adalah wujud kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka kita nggak akan memberi. Hukumnya simpel saja bagi saya. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti dia memberi. Percaya pada pemeliharaan, pasti dia beri. Saya sedang tidak mengajar kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberi ke gereja dalam pengertian. Tidak, saya sedang mengajar untuk kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Banyak orang-orang sekarang kelaparan, banyak orang-orang kekurangan, banyak orang-orang mulai mengeluh. Banyak orang-orang sekarang sedang punya persoalan yang serius. Kalau orang dewasa mungkin bisa menahan lapar. Tapi kalau anak-anak, dia bilang lapar, mama minum susu, dia harus punya. Sementara orang tuanya tidak punya pemasukan. Saya mengajak kita semua untuk mengerti hal ini. Oh, yang punya iman dipelihara Tuhan, lakukan ini. Kita yang punya keyakinan Tuhan pasti pelihara kita, lakukan hal ini. Jangan takut. Sebab kalau kita tidak berani, maka kita akan kehilangan kesempatan. Kesempatan apa Bapak Ibu Saudara? Kesempatan untuk menerima pembalasan perbuatannya itu yang dari Tuhan. Jadi ayo kita belajar. Respon, cepat geraknya. Kepedulian kita gerak cepat. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita harus menolong. Memang ada tatanannya, ada aturannya. Terutama orang-orang seiman. Itu aturannya, ya. Jadi artinya orang-orang seiman ya kita tolong kalau susah ya begitu. Saya harus mengajak Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara harus mulai mengerti dan memahami ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu kapan, tidak tahu kita. Tapi responlah. Inilah waktunya di mana bangsa kita sedang mengalami sebuah persoalan. Orang-orang lemah banyak, orang-orang kelaparan banyak, orang-orang kekurangan banyak. Ambil bagian. Tidak masalah besar atau kecil. Tapi apa yang kita sudah lakukan, lakukanlah. Supaya satu hari kelak nanti, Tuhan pasti membalas perbuatan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi berkat? Karena memberi menjadikan kita pelaku firman. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bilang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kenapa kita harus menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan? Bagian yang ketiga adalah supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan cuma ngomong jadi orang Kristen. Jangan cuma ngomong aku cinta padamu Yesus.
Orang yang cinta pada Yesus pasti cinta pada umatnya. Orang yang cinta pada Yesus ada bukti faktanya. Orang yang cinta pada Yesus ada perbuatan nyatanya yang dilakukan. Bukan kata-kata semata, bukan cuma sekedar ucapan. Bukan kata-kata yang manis, tapi ada wujudnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah jadi pelaku firman. Dengan cara bagaimana kita menjadi pelaku firman? Membantu orang-orang lemah. Kembali lagi orang-orang lemah. Ternyata Alkitab ini begitu peduli terhadap kehidupan manusia. Kehidupan status sosialnya. Orang-orang sangat peduli terhadap masalah makan dan kebutuhan yang prinsip dari orang-orang. Alkitab begitu jelas. Dan beberapa ayat menegaskan bahwa kita orang lemah. Seperti yang saya sudah paparkan definisi lemah tadi. Ayo. Kalau kita bisa memberi, itu pun bukan berarti kita harus sombong. Karena Tuhan lebih dahulu sudah memberi kepada kita. Sudah memberkatin kita. Sehingga dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak semata untuk kita. Tetapi kita juga harus memberkati orang-orang. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengambil bagian ini, maka saudaralah yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau orang sudah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka pantas dan layaklah orang itu dikenan oleh Tuhan. Saya tidak antipati kepada orang yang pakai kalung salib besar-besar. Cuma apakah sudah sebesar kalung salibmu itu kasihmu kepada sesama manusia? Sudah sebesar itukah perhatianmu kepada sesama manusia? Saya tidak antipati kepada orang yang bawa Alkitab besar-besar. Tapi apakah kita sudah menjadi bagian dari pelaku Alkitab yang kita bawa yang besar-besar itu? Jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Kita tidak hanya sebatas melihat, kita tidak hanya sebatas mendengar. Jauh lebih penting, lebih bermakna kalau kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan hari ini, marilah kita menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Usia tidak menjadi jaminan. Anak-anak pun bisa jadi berkat. Untuk supaya terjadinya mukjizat sehingga 5.000 orang makan, bahkan lebih, bahkan sisa sampai 12 bakul. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang harus menjadi berkat? Apakah orang kaya? Jawabannya, setiap orang percaya harus jadi berkat. Yang kedua, kenapa kita harus memberi berkat? Karena memberi adalah wujud iman kita, bukti kita percaya Tuhan pelihara kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita harus memberi? Karena ajaran dan perkataan Tuhan. Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Dengan demikian kita menjadi pelaku kebenaran firman. Dan kalau kita sudah menjadi pelaku kebenaran firman, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, taburanmu, pemberianmu kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang lapar, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lagi sengsara, tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang kau piutangin akan membayar atau membalas berkat yang telah kita tabur. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus memberkatin kita, membuat kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
belajar seperti firman-Mu. Kami mau tetap jadi berkat di dalam keadaan apapun, terlebih di dalam masa-masa yang sulit. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, supaya hidup ini jadi berkat, cahaya kemuliaan Tuhan nyata bagi kami, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, sebelum kami terima doa berkat daripada-Mu, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih. Kami bawa seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris ke dalam tangan. Kami sampai hari ini ada karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, buat penyertaan, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan, buat kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan, kami tetap berserah kepada-Mu. Mari Tuhan berkati kami. Orang-orang yang sudah lanjut usianya Tuhan berkati, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, dijagai, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang muda, bahkan generasi-generasi penerus gereja Tuhan di tempat ini, anak-anak, bayi, balita, bahkan janin-janin dalam kandungan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai, sampai pada akhirnya kasih karunia-Mu terus nyata kepada kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Jangan biarkan ada di antara kami yang kelaparan. Jangan biarkan ada di antara kami kekurangan. Jangan biarkan ada di antara kami di masa-masa sulit ini tidak mendapat berkat daripada Engkau. Kami percaya apapun keadaan kami, Tuhan sanggup pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami rindu satu hari kami bisa beribadah bersama. Kami bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Tuhan, waktu itu sudah kami rindukan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga atas bangsa kami nyata. Pulihkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari segala virus corona, sehingga Tuhan tidak mengganggu seluruh aktivitas kami. Tuhan, aku menyerahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bumi Nusantara dipulihkan Tuhan, bumi Nusantara diberkati Tuhan. Aku menyerahkan para pemimpin ke dalam tangan-Mu. Berkati presiden kami bersama dengan keluarganya, supaya mereka tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati wakil presiden kami bersama keluarganya, supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Berkati para menteri bersama dengan keluarganya, juga tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Seluruh pejabat negara, Tuhan bersama dengan keluarganya, diberkati dan dilindungi Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, mereka bisa berpikiran dengan baik, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa mencari solusi atas masalah bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aku berdoa, biarlah Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dibebaskan Tuhan dari segala virus corona. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur. Berkati para medis, berkati para dokter, berkati para suster, perawat, orang-orang yang mengambil bagian. Tuhan berkati, supaya mereka tetap juga sehat. Keluarga yang ditinggalkan juga tetap sehat. Tuhan, terima kasih sehingga mereka bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. Oleh kasih anugerah-Mu kami bersyukur. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala